Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini, kita akan membahas beberapa soal tentang medan gravitasi. Setelah sebelumnya kita sudah membahas soal tentang gaya gravitasi. Ya, materi ini tersimpan di playlist kelas 10 semester 2. Silakan juga dicek playlist-playlist yang lain. Ada playlist kelas 11 semester 2, ada playlist latihan soal UTBK Fisika persiapan SBMPTN, dan ada playlist latihan soal fisika SIMAK UI, seleksi masuk UI. Silahkan dicek di bagian playlist. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Baik, kita mulai. Soal pertama, dua buah planet berbentuk bola mempunyai rapat massa rata-rata sama. Ya. Sedangkan jari-jarinya R1 dan R2. Jadi dua planet ya, masing-masing memiliki jari-jari R1 dan R2. Dan rapat massa rata-ratanya sama untuk kedua planet ini. Ya. Perbandingan medan gravitasi pada permukaan planet pertama terhadap medan gravitasi pada permukaan planet kedua adalah, oke, ini memudahkan kita ya kalau kita menentukan kuat medan gravitasi di permukaan, maka R-nya bisa kita pakai jari-jari planet itu, ya. Nah, persamaan medan gravitasi kan seperti ini ya. G sebagai simbol dari medan gravitasi adalah G konstanta gravitasi universal ya. Massa planet ya, planet tersebut per R kuadrat. Ya, R ini adalah titik yang kita ingin tentukan kuat medan gravitasinya ya terhadap pusat planet tersebut sebagai sumber medan gravitasi. Ya, jadi R adalah jarak antar titik yang kita ingin tentukan kuat medan gravitasinya terhadap titik pusat planet sebagai simbol sebagai sumber medan gravitasi yang tepat di tengah-tengah planet ya. Nah, itu R. Nah, kalau kita ingin menentukan kuat medan gravitasi di permukaan planet, maka R ini bisa kita pakai jari-jari planet tersebut. Ya. Nah, kita mau mencari perbandingan nih. Ya, kita misal saja G1 adalah medan gravitasi di permukaan planet 1, G2 adalah di planet 2. Ya, di permukaan planet 2. Nah, maka ya, dan masing-masing planet ini sebagai sumbernya ya. Jadi medan gravitasi di permukaan planet 1, sumbernya ya planet 1 itu. Kalau kuat medan gravitasi di permukaan planet 2, maka sumber medan gravitasinya ya planet 2 itu ya. Nah, maka kita lakukan perbandingan, kita rumuskan seperti ini. Dan ini M1 massa planet 1, R ini jari-jarinya ya, jari-jari kuadrat, begitupun ini. Massa planet 2 dan jari-jarinya dikuadratkan ya. Nah, tapi ini ya kita belum tahu nih kalau R1 dan R2 ada ya pada soal dan itu harus muncul. Harus muncul sampai terakhir ya. Harus muncul sampai terakhir R1 dan R2-nya. Nah, yang hilang apa di sini? Kalau G otomatis sudah pasti hilang ya karena ini sama. Nah, massanya harus hilang nih. M1 dan M2-nya harus hilang. Sesuai dengan opsi ini. Bagaimana cara menghilangkan M1 dan M2? Maka kita kembali ke petunjuk pada soal bahwa rapat massanya sama. Ya, kerapatannya sama, massa jenisnya sama. Ya, baik planet 1 dan planet 2 sama, seperti ini. Maka ini kita tinggal teruskan, rapat massa atau massa jenis itu adalah massa per volumenya masing-masing. Di sini ya, dua planet berbentuk bola, jadi dianggap berbentuk bola. Kita tahu volume bola adalah 4 per 3 pi R pangkat 3. Jadi ini untuk planet 1, ini untuk planet 2. Volumenya kita ganti ya, sesuai rumus volume bola. Nah, kalau begitu 4 per 3 pi ini bisa saling hilang nih. Bisa saling membagi ya. 4 per 3 pi-nya saling membagi, maka persamaan di atas tinggal ini. Ya. Dari sini kita bisa cari nih M1 dan M2-nya. Ya. Kita bisa cari, ya kita nyatakan saja. Di sini kita bisa tuliskan M1 per M2 sama dengan R1 pangkat 3 per R2 pangkat 3. Ya kan? Oke. Maka ini persamaan ini bisa kita rubah seperti ini ya. G-nya saling membagi, kemudian kita rubah seperti ini. Bisa kan? Jadi G-nya saling membagi, kemudian
Ini kan M1 bagi M2, kemudian ini kan kalau kita pakai ya istilah yang lebih gampang ya, ini kan yang jauh kali yang jauh, yang dekat kali yang dekat. Jadinya seperti ini. Ya. Nah, di sini ada M1 per M2 nih. Kita tinggal substitusi persamaan yang sudah kita buat ini ke sini. M1 per M2-nya kita ganti pakai ini. Yang di dalam kurung ini ya. Sehingga ini R1 pangkat 3 ini R1 pangkat 2 saling membagi tinggal R1. Begitupun ini ada R2 pangkat 2 dan R2 pangkat 3 saling membagi tinggal R2 di bagian penyebut. Maka kita dapatkan ini perbandingannya ya. G1 banding G2 sama dengan R1 banding R2. Ya. Soal berikutnya, sebuah bintang yang baru terbentuk memiliki kerapatan ρ, jari-jari R dan percepatan gravitasi pada permukaan sebesar G. Nah, ini sekali lagi kalau kita ingin menentukan kuat medan gravitasi di permukaan planet tersebut, nah ini sangat memudahkan kita ya, karena R-nya kita bisa pakai jari-jari planet tersebut ya. Dalam perkembangannya, bintang tersebut mengembang ya, mengembang hingga memiliki kerapatan ρ1 sama 0,75. Nah, ini kita tahu ada teori pengembangan alam semesta ya. Jadi di sini mengembang hingga memiliki kerapatan 0,75 ρ. Jadi ρ1 ini kerapatan si bintang ini setelah mengembang ya adalah 0,75 kali ρ, kerapatan mula-mulanya ketika baru terbentuk. Dan jari-jari setelah mengembang adalah 1,25 R. R ini tadi jari-jari awal ya, ketika bintang baru terbentuk. Nah, percepatan gravitasi di permukaannya pada keadaan tersebut adalah, jadi ada keadaan awal dan ada keadaan akhir ya. Nah, ada keadaan awal yaitu keadaan bintang baru terbentuk, kemudian keadaan akhir setelah mengembang. Nah, berapa percepatan gravitasi di permukaan bintang tersebut setelah mengembang ya, itu yang kita mau cari. Nah, tadi kita punya rumus ini ya. Oke. Nah, maka ya di nomor 2 ini problemnya sama, M-nya kita tidak tahu ya. M-nya kita tidak tahu. Nah, tapi kita bisa dapat nih M-nya dari rumus kerapatan. Nah, pada rumus kerapatan kan M per V ya. Ini sama seperti tadi ya, M per ini volume bola, jadi ini kita anggap lagi bola ya. 4/3 pi r pangkat 3. Dan dari sini kita peroleh persamaan massa bintang adalah 4/3 pi r pangkat 3 kali ρ. Ya kan? Sehingga persamaan massa ini kita substitusi ke persamaan kuat medan gravitasi. Ya. Maka di sini ada R pangkat 2, ini R pangkat 3, ini jadi pembilang, R pangkat 2 ini penyebut, saling membagi, tinggal R saja di sini, yang eksis. Ya, karena R kuadrat dan R pangkat 3 sudah saling menyelesaikan, tinggal R saja. Ya, maka kita punya persamaan medan gravitasi ya, yang dikaitkan dengan ρ, dengan kerapatan adalah ini. Setelah kita substitusi ini ke sini. Ya. Nah, terakhir kita lakukan lagi perbandingan. Ya, karena ini kan percepatan gravitasi di permukaan setelah mengembang. Dan ini terhadap ya berapa kali dari percepatan gravitasi bintang ketika baru terbentuk ya. Jadi ini terhadap semulanya ya. Maka kita lakukan lagi perbandingan. Jadi G1 per G, G1 ini adalah percepatan gravitasi di permukaan setelah mengembang dan G ini adalah percepatan gravitasi keadaan awal ya. Nah, tinggal kita masukkan nih persamaannya ya. Nah, ini 4/3 kita beri dulu indeks 1 di sini untuk menentukan ini bagian pada planet yang setelah mengalami bintang setelah mengalami pengembangan ya. Dan ini awalnya. Jadi 4 R-nya kemudian ρ ya. Ini kan R dan ρ ya. Kemudian nah 4/3 G ini saling membagi nih. Jadi hilang ya. 4/3 G pi ya saling membagi jadi hilang. Kemudian R1 adalah 1,25 R, ρ1-nya adalah 0,75 ρ. Kita ganti saja nih, R1 dan ρ1 sesuai petunjuk pada soal. Kemudian per R ρ, karena 4/3 GP sudah hilang ya. Nah,
Rho dan R ini saling membagi juga jadi hilang ya. Maka kita tinggal punya ini, kita tinggal punya 1,25 kali 0,75 per 1. Atau bisa kita rubah seperti ini. 1,25 ini kan 125 per 100, 0,75 ini adalah 75 per 100 ya. Jadi 100 kali 100, 10.000. Jadi seperti ini. Ya, atau ini kalau kita kecilkan, ya kalau kita kecilkan, ini kita bagi 125, ini juga bagi 125, tinggal 75 per 80. Ya. Maka G1 per G, ya ini kita sederhanakan lagi, ya menjadi 15 per 16, ya kan? Maka G1 adalah 15 per 16 kali G, ya inilah hasilnya. Soal berikutnya, ini soal terakhir ya. Percepatan gravitasi pada permukaan bumi adalah G. Lagi-lagi ini pada permukaan ya, jadi kita bisa menggunakan R-nya sebagai jari-jari. Pada permukaan planet yang masanya sama dengan bumi, tetapi massa jenisnya 2 kali bumi, percepatan gravitasi akan menjadi, oke ini kita lagi-lagi kita lakukan perbandingan ya, kalau soalnya seperti ini. Nah, kita punya 2 planet nih, ya. Nah, planet X ini, sebut saya planet X, masanya sama dengan massa bumi, ya, tapi massa jenisnya 2 kali, ya, massa jenis bumi, ya. Nah, kita lakukan perbandingan, Gx ini adalah kuat medan gravitasi di permukaan planet X, Gb adalah kuat medan gravitasi di permukaan planet bumi, yang adalah G ya. Ya, kita simbol saja di sini Gb. Kemudian kita masukkan rumusnya ini ya, ini juga ini untuk planet X, ini untuk planet bumi. Oke. Kemudian ya. Nah, ini masanya sama ya, nanti masanya saling membagi nih. Ya, masanya saling membagi. Nah, namun di sini R-nya yang harus kita selesaikan. Kalau soal 1, soal 2 tadi masanya yang kita selesaikan, ini R-nya. Karena R harus hilang nih. Sementara R tidak diketahui pada soal ya. Kemudian R ini harus hilang. Nah, bagaimana cara menghilangkan R? Bagaimana cara menyelesaikan R? Kita mulai dari rumus massa jenis yang diketahui pada soal ya. Nah, massa jenisnya ada 2 kali massa jenis bumi. Maka ini kan M per V ya, ini juga M per V, ini untuk planet X, ini untuk planet bumi ya. Nah, masanya kan sama, massa planet X dan massa bumi sama. Maka saling membagi ya, hilang. Tinggal Vx-nya di sini 4/3. Ini rumus bola, sekali lagi kita anggap planetnya berbentuk bola, maka volumenya kita pakai volume bola. Ya. 2 kali ini juga volume bola 4/3 pi R pangkat 3, ini Rx, ini Rb, masing-masing ya. Nah, 4/3 pi-nya saling membagi, ya 4/3 pi-nya saling membagi, jadi hilang, maka kita tinggal punya persamaan ini. Ya. Nah, kita lanjutkan di sini ya. Ini kita bisa jadikan seperti ini ya, Rx per Rb pangkat 3 sama dengan 1/2. Ya kan? Jadi ini Rx dari rumus ini kita bisa rubah begini ya. Rx pangkat 3 per Rb pangkat 3 sama dengan 1/2. Dari sini ya, ya kan? Nah, ini nih bisa kita selesaikan R-nya tadi ya. Nah, ini pangkat 3 nih, sedangkan ini pangkat 2. Nah, maka kita harus jadikan pangkat 2. Gimana caranya? Ya, tinggal kita kali masing-masing baik rho kiri dan rho kanan, kita kali pangkat 2/3. Ya. Jadi ini kali pangkat 2/3, ini juga kali pangkat 2/3. Sehingga ini menjadi 3-nya saling membagi, maka menjadi pangkat 2 di sini. Ya. Ya kan? Jadi pangkat 2. Karena ini 3-nya 2 kali pangkat 3 kali pangkat 2/3 ya, ini pangkatnya dikali 2 kali 2/3 ya 2 ya. Maka jadi seperti ini. Kemudian ini pangkatnya kita masuk saja ya, seperti ini. Nah, kita kembali ke sini. Ya, ini G-nya saling membagi dan M-nya juga saling membagi, hilang ya, karena masanya sama sekali lagi. Jadi G dan M-nya saling membagi, hilang, maka kita tinggal jadi persamaan ini. Ya, persamaannya jadi seperti ini. Ya, ini kita selesaikan sekali lagi, ini yang jauh kali yang jauh, yang dekat kali yang dekat. Maka kita dapatkan seperti ini. Jauh kali jauh per dekat kali dekat ya, ini. RB kuadrat per RX kuadrat. Nah, ini kan kita RX per RB nih. Pangkat 2. Nah, yang ini adalah RB per RX ya. Tinggal kita balik saja ini ya.
RB per RX, ini RX per RB. Kita balik ya, ini 1, 2 pangkat 2 per 3 per 2 pangkat 2 per 3, kita balik saja ya, karena ini RB per RX ya. Balik ya, maka ini 2 pangkat 2 per 3, ini kan 1 ya, 1 pangkat 2 per 3, 1. Nah, maka GX sama dengan, ini G ya, GB ini adalah G. G ya, kuat medan gravitasi di permukaan planet bumi. Maka GX-nya adalah, ini kan 1 ya, 2 pangkat 2 per 3 bagi 1 ya 2 pangkat 2 per 3. Maka GX adalah 2 pangkat 2 per 3 kali G. Ini kan jadi pengali ya, kali G.